Here. Alright. Oh, I always like that sound. You can hear like the crisps. You sure? We're telling you to be. Oh, hello. Two people joined at the same time. Lightning doesn't strike twice. Or is it thunder? Hey, hey, hey. Oh, what's happening? Picking out the focus. Yeah. Okay. Don't put that gun, they'll think we're criminals. We're not. That's pretty edgy. Roxy, come here. You've never been in their life before. Yeah. Nih, Kenapa? tadi yang kami. Okay, hold on. Hey. Test. Okay. Say hello to my viewers. Hello. How is the audio, guys? Actually, this is a bit too close. Yuk. Here. Hey guys, selamat sore. Sibuk kali Nang ini. Habis belanja di mana? Bukan, aku mau kasih contoh ya. Jadi aku tuh habis menemukan sebuah all purpose cleaner. Tuh. Mereknya EcoCurin. Nah, harus gitu ya kayak blogger-blogger. Oke, let me just show you. Emang ngaruh ya kalau aku gini? Enggak, this is fun. So this is EcoCurin. Nah si EcoCurin ini kemarin itu adalah rekomendasi dari teman saya di sini Cici Panda. Jadi buat yang ada di Bali, if you want this cleaner, jadi kalau pas paket datang gitu kan daripada sibuk-sibuk pakai segala Baiklin lah, pakai apa, look at my hands, they're all dry. Udah nggak bener gitu loh jadinya kulitku. Jadi ini pura-puranya aja ya, ini bukan paket aku bawa ke dalam rumah, ini pura-pura doang. Tapi biasanya aku keluar, aku taruh di halaman rumah, aku biarin dulu, terus aku semprot. Like that. So this isinya adalah all organic ingredients. It says there, it deodorizes and disinfects 99.99% all-purpose cleaner. Ini adalah buatan Singapura. So I don't know how people got this in, tapi yang jelas di Bali bisa diperoleh di etoserba.dibali. etoserba.dibali ya, etoserba.dibali. Hai. Terus udah gitu kalau di Jakarta bisa didapatkan di mana? Saya kurang tahu ya karena saya nggak dagang ini. Saya cuma lagi share aja. Cuma saya ingat saya teman saya, salah satu sahabat saya @Ivi Batuta, dia juga bisa mendapatkannya kalau nggak salah. Lihat aja deh storiesnya dia, abis live saya ini kamu lihat storiesnya dia ya, untuk mendapatkan si EcoCurin ini. Kalau memang kamu sedang mencari spray all purpose cleaner for your paket dari si abang ojol, dan dia tuh nggak berbau. Jadi kalau kita semprot ke paket makanan, it should be okay. Jangan ke makanannya. Oke, Radia simpan di sana. Alright, so if everybody's here, I'd like to welcome you. Selamat sore, selamat datang di live Instagram Sophie Navitox. You are loved. Ngomong dewe, tepuk tangan dewe. Selamat sore. Oh ya, terima kasih. Roxy, ayo tepuk tangan. Clap your paws. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang sahabat lama saya. Banyak yang memanggil dia Bude. Dia tinggalnya tuh di Jogja ceritanya. Di Jogja itu namanya, bukan di Jogja itu, hari-hari juga namanya Ibu Janti ya. Ibu Janti Wigno Pranoto. Atau kalau di Instagram lebih dikenal dengan nama Alperjiwo. Nah, beliau ini adalah seorang plant-based chef, sama seperti saya juga. Cuma dia lebih dahsyat lagi, percaya deh. Semua teman-teman yang saya hadirkan di sini adalah orang-orang yang I just love them and how they lead their lives. Jadi hari ini kita akan bertanya-tanya dengan Mbak Janti
bagaimana sih untuk bukan anak-anak, untuk orang-orang yang ingin lebih banyak makan tanaman atau nabati atau plant-based diet, itu sebenarnya bagaimana? Apalagi di musim yang pandemi ini katanya semua orang, ayo dong makan sayur lebih banyak, kamu harus makannya harus lebih sehat. Sehat itu sehat yang versi seperti apa? Hari ini sehat itu adalah versi plant-based atau berbasis nabati. Mari kita, tepuk tangan boleh? Saya ada penonton sekarang. Jadi kamu kalau nonton live saya setiap hari, kamu akan lihat setiap hari ada perkembangan It's baru. a live audience. This is a set. The kitchen, it's a set. It's a set. We're in a studio. Oke. We're studio. Thank you Radia. Oke, coba cari Bude Janti dulu di situ. Udah join kok tadi. Oh, udah join. Oke, sekarang kita ajak dia live dari Jogja. Juga penulis bukunya baru saja keluar, bisa didapatkan di online Gramedia. Nanti kita tanya aja ya judul bukunya apa. We're waiting for connection with Alfagio. It should be her connection. She should be. Halo tuh dia tuh. Hai Bude. Halo. Halo, halo. Apa kabar? Sumo. Yo, nek sumuk ya podo-podo to yo nek sumuk ya di sini juga ya sumuk ya. Oke, kita langsung Gimana aja. suaraku? Oke. Kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Tapi sebelumnya aku mau ini dulu. Coba dong tolong kasih tahu ke audiens kita bersama. Kemarin ini habis ngeluarin buku berjudul apa ya? Itu lucu banget ya bentuk bukunya, bisa dimasukin tas. Bukunya Satvika Rasa, buku jurnal resep. Nanti juga kita akan ngobrol mengenai salah satu kegiatan saat ini, yaitu menjurnal yang lumayan bisa membantu untuk sebagai stress reliever juga sih. Oh, oke. Kayaknya harus ngomongnya agak lebih kenceng apa lebih deket ke handphone kali ya? Apakah kupingku udah mulai agak-agak katina kali ya? Aku nggak ngerti. Ini udah poll nih. Aku langsung aja ke pertanyaan yang paling ngetop. Udah berhari-hari pertanyaan ini muncul aja tiap hari. Untuk setiap topik tetap aja muncul. Mbak, minta dong versi anak kosnya. Kemarin ngomongin memasak dengan sehat seperti apa, muncul pertanyaan anak kos. Sebelumnya lagi mengenai on school, muncul lagi, enggak ya pertanyaan anak kos nggak mungkin, apa dia tinggal di kos ya, nggak mungkin. Intinya dia mau nanya nih, yang ala mure-mure katanya, kalau mau plant based itu menu anak kos-kosan apa sih sebenarnya yang bisa mereka lakukan pertama kali, the easiest, yang lebih banyak sayurnya? The easiest adalah memilih, oke? Jadi memilih jenis, karena pasti kalau kos juga tidak terlalu banyak pilihan, aku ngerti ya. Tetapi memilih satu dan tidak memasak sendiri, itu aku ngerti. Yang pertama adalah ya memilih yang kalau bisa sih tidak gorengan terus menerus gitu. Itu jadi ya, pernah di salah satunya itu. Jadi kalau sehari itu ada 3 kali makan, ya mungkin nggak 3-3-nya semuanya yang full gorengan gitu. Jadi ya diselang-seling lah sedikit. Selang-seling ya. Jadi nggak usah terlalu jauh muluk. Oh saya mau langsung plant based, habis itu pusing nggak bisa berfungsi gitu ya. Yang ada mungkin langkah pertamanya adalah dalam 3 kali makan sehari, standarmu misalnya 3 kali, yang sekali dulu deh tanpa gorengan gitu ya. Gitu kan ya? Ya, bisa seperti itu. Terus juga sediakan misal satu jenis buah seperti pisang. Kalau di sini pisang kampung tuh, pisang susu atau pisang uter itu murah banget. Satu itu menurut satu jenis buah menurut aku itu udah oke banget gitu kan. Kalau breakfast atau apa makan itu 2 atau 3 buah pisang itu udah benar-benar udah banyak mineralnya yang masuk kan, ada potasium juga di situ dan sebagainya. Nah itu dia tuh ya. Jadi harus banyak makanan seutuhnya dulu yang ada di stok kamu di kos-kosan gitu ya, entah bentuknya pisang atau makanan seutuhnya itu artinya tidak diproses oleh pabrik gitu loh teman-teman. Jadi misalnya ada 1 sisir pisang, ada 1 kantong kacang hijau mungkin ya Bude ya. Ya. Ini sekarang lagi musim kesemek, oke? Sekarang ini kesemek
Kesemek atau persimmon nama kerennya itu lagi musim dan murah banget gitu. Jadi untuk mungkin 4 atau 5 buah kesemek itu harganya Rp5.000 gitu dan itu cukup mengenyangkan karena mengenyangkan, rasanya manis, berserat banyak sekali. Jadi kalau pagi hari makan itu tuh menurut aku bersama dengan pisang itu udah it's a whole meal in itself. Sorry, ini sebelum aku lanjut ke pertanyaan sebelumnya yang udah aku rangkum, ini ada pertanyaan menarik yang menurut aku jawabannya juga simple. What's the easiest way to avoid getting fat from takeout? Avoid the takeout. Ya. Ya, jadi Ya. takeoutnya juga kan bisa pilih ya sebenarnya mungkin ya menurut aku ya. Benar nggak sih? Masih ada kok takeout Ya. yang kafenya itu memperhatikan apa yang mereka masukkan di dalam makanannya, begitu ya? Ya, dan ini masalah memilih dan masalah makan berkesadaran sih, kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan kita suka makanan Padang, nggak sehari 3 kali juga Padang, kayak gitu. Dan juga nggak dalam seminggu nggak setiap hari Padang, kayak gitu. Diselang-seling, kita juga nggak mau hidupnya juga susah ya. Maksudnya malah nggak bisa masak, nggak bisa makan, nggak bisa milih ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak kayak gitu. Tapi masalah kita milih aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya gini, sebenarnya lebih sehat yang tumis-tumis atau raw sih, dilalap-lalap semua? Nggak semua orang dan nggak semua pencernaan mampu dengan yang raw juga gitu. Kalau saya lebih cenderung dikukus dari sebelum kita memilih tumis, mungkin pilihannya itu bisa dikukus gitu. Jadi kalau misal apa ya sayur gitu, kalau dirasa masih terlalu keras kayak seperti buncis dan sebagainya, nggak usah lari ke tumis dulu, misalkan bisa juga dikukus gitu. Kita bisa parutin kelapa, dibumbuin sedikit, bawang putih, bawang merah dengan cabai sedikit, garam dan sebagainya, udah jadi urap. Sesederhana itu sih. Ntar abis ini muncul pertanyaan, aduh aku bingung, nggak bisa parut kelapa, ikan beli parutan di pasar nggak seberapa ya sebenarnya. It actually comes back to you gitu loh. Sejauh apa kita kejar ini cara makan lebih seutuhnya atau whole foods ini, begitu ya? Nah, saya kadang challenge-nya adalah ketika minta bantuan abang ojol untuk belanja ke pasar gitu kan ya, karena saya sendiri mungkin nggak ke pasar. Itu aja jadi sebagai satu sarana mendidik dia untuk oh ternyata bisa ya request minta kelapa diparut kalau memang mau, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih caranya untuk memulai plant-based atau berbasis nabati awal-awalnya ini, bagaimana sih caranya? Siapa? Harus belajar ke siapa? Sebenarnya di makanan yang disebut makanan Indonesia sehari-hari, menurut saya sudah banyak sekali yang tipikalnya berbasis sayuran gitu. Jadi tinggal kita melihat satu tadi yang kita udah bahas, cara penyajiannya bagaimana, cara pengolahannya bagaimana. Jadi mulai aja dari yang gampang-gampang gitu, mulai dari yang dibiasakan porsi sayurnya makin lama makin dibanyakin juga yang fresh seperti itu. Jadi nggak semuanya harus mendadak, nggak semuanya juga harus sedemikian striknya sampai kita nggak doyan makan atau jadi mengkompensasikan rasa. Jadi malah nggak nafsu makan deh. Iya. Satu hal yang ingat gak sih zaman dulu kita sering bikin seminar, bukan seminar lah ya, kelas kemana-mana, zaman kita masih tinggal di Jakarta, sebelum jenengan pindah ke Jogja, aku pindah ke Bali, itu sering banget dapat pertanyaan orang, gimana sih supaya bisa masak setiap hari, yang walaupun simple, yang sehat dari dapur kita. Dan jawaban kita saat itu selalu adalah soal time management, yaitu kita harus memang betul-betul organize our time. Nah, dulu rasanya waktu kita ngomong gitu, orang ngelihat kita kayak orang gila gitu. Maksudnya, masa sih lu bisa manage your time gitu ya? Sebenarnya nggak ada sih satu orang yang bisa sempurna manage your time, tapi you do what you can.
Nah, sekarang menurut saya di Ya. musim pandemi ini, harusnya ini udah musim yang sangat Justru. sempurna for you to manage your time. Ya kan? Nggak ada Ya. lagi alasan, aduh macet tadi nggak sempet pulang ke rumah. Atau hari ini kerjaan banyak banget, bla bla bla. Bla. You're always mostly at home, ya nggak sih? Harusnya ya. Jadi ini adalah saatnya gitu untuk sebenarnya dengan pandemi ini kalau mau dilihat malapetakannya banyak, tetapi juga kalau mau dilihat positifnya juga banyak. Ini juga salah satunya cara untuk meriset kembali pola makan kita gitu. Jadi kita melihat kembali lah kalau dulu mungkin banyak jajannya dan sebagainya, tetapi mungkin sekarang kita bisa lihat kembali tatanan dari apa yang kita asup setiap harinya, karena benar-benar kita di rumah, jadi kita 100% sadar apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Speaking of kita 100% belajar untuk sadar apa yang masuk ke dalam tubuh kita, it actually answers this question. Ada pertanyaan mendadaknya, ada yang bilang gini, kenapa banyak orang nggak mau gula? And yet sugar is plant-based. Yeah, sugar is not an animal. Coffee is not an animal. Chocolate is not an animal. Betul. Kalau nggak berlebihan nggak apa-apa kan. Nah ini kembali ke pembahasan kita soal makan secara mindful atau makan berkesadaran. Karena you can eat all the plants in the world. Katakanlah kamu punya kebun kale sama lettuce lolorosa gitu ya. Pokoknya saya petik dari kebun saya sendiri nih, cemil-cemil kemangi. Tapi habis itu makan gulanya juga segambreng. Itu kan nggak berkesadaran juga gitu ya, bener kan ya? Kalau ya nomor 2 setelah goreng itu gula sih. Ya. Dan gula juga. Dan gula itu ada pilihan. Gula juga kan ada pilihan tingkatannya ya menurut aku. Mungkin kalau tadi Mbak Janti sempat bilang gini, udah yang penting coba deh dalam sehari jangan gorengannya, kalau biasanya 3 kali sehari ya sekali aja dulu, ntar lama-lama seminggu jadi cuma 2 kali misalnya gitu. Kalau saya berpikirnya coba gula putihnya dibuang aja deh. Dijadiin sekerap gitu loh, diganti dengan gula yang lebih mendekati bentuk aslinya, seperti misalnya gula kelapa atau apa ya, aren mungkin, gula singkong, sorghum juga. Dia sebenarnya adalah sebuah grain yang terdapat yang asalnya dari timur Indonesia, tapi people always say, oh mau makan sehat itu mahal, sorghum itu apa, saya nggak ngerti kok, itu padahal dari timur Indonesia. Benar ya, bahasa Indonesia apa tuh ya, lupa aku. Sorghum dan cantel bahasa Jawanya. Ya, jadi mungkin itu tadi coba dulu jauhi gorengan, dalam arti dikurang-kurangi. Dan untuk hafal kita sudah berkurang apa belum, rasanya memang perlu food diary. Setuju nggak, Bude? Kalau aku setuju banget. Coba gimana misalnya orang kalau mau food diary? Nah, ini juga salah satu topik yang diambil oleh teman-teman ketika kita melakukan collective journaling. Jadi kita journaling bareng-bareng selama ada yang 30 hari, ada yang 10 hari. Itu salah satunya adalah food diary. Jadi kalau jadi mengenai food intake lah ya, mengenai food journaling. Jadi semua yang kita asup selama kurun waktu itu, mau 30 hari atau apa, kita tuliskan aja gitu. Jadi kita nggak usah sebutnya cheat atau apapun, kita tulis aja kita apa yang kita asup, mulai dari yang makanan utama sampai yang cemilan, sampai buah dan sebagainya. Dan kalau memungkinkan dari mana asal makanan itu, gitu. Kita dapatnya dari mana, gitu. Iya, benar juga sih. Kadang-kadang ya kita itu membuat rasa guilty feeling itu menjadi besar, lalu kita seperti menghukum diri kita sendiri. Sebenarnya adalah karena label-label yang kita buat juga ya, seperti cheat day. Today I cheat, I ate this, I ate that gitu. So I think the word cheat itu harus dikeluarkan dari kamus dulu kali ya. Coba cari kata-kata lain. Misalnya hari ini saya apa ya? Memberikan kesempatan untuk diri saya makan gorengan, kenapa enggak gitu. Hari ini saya break, saya makan ini gitu. And then I think dengan demikian
pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini yang udah nanya, I always feel so bad after I eat this. Bagaimana saya supaya nggak ngerasa guilty? Mindsetnya itu dulu mungkin yang harus kita samakan. And it's really helpful kalau kita punya food journal tadi. Jadi kalau misalnya kita, kayak aku nih, begitu udah mau tamu bulanan, pasti deh godaan coklat gede banget. That is my kryptonite. Aku tuh sama coklat agak susah bilang enggak, gitu ya. Jadi coklatnya sendiri nggak ada masalah. Masalahnya coklat itu suka ada temennya, yaitu si gula, ya kan? Itu dia. Betul. Tuh ya itu dia. Jadi supaya saya berkesadaran ya, awal-awal memang saya punya food journal ya khusus untuk coklat. Tambah ke sini sih sebenarnya tanpa si food journal pun aku udah lebih bisa sadar ya. Aku tahu, wah ini potekan kedua nih, udahan dulu deh gitu. Atau potekan kedua buat besok aja, diliatin dulu. Tadi kan ada satu potek, yang kedua ya buat besok aja. Jadi besok masih ada jatah gitu. Instead of calling it a cheat gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan begini. Bu Janti ini juga adalah praktisi Ayurveda ya. You trained in India, right? Dan Ayurveda ini adalah cara pandang orang India terhadap kesehatan, baik itu lewat makanan maupun lewat gaya hidup ya. Kalau mau diterangin memang panjang sekali. Tapi gini, apa sih must have rempah? Kalau bisa pilih 2 misalnya, yang kira-kira secara Ayurveda di musim pandemi yang banyak flu dan bersin, batuk, sakit tenggorokan ini yang sebaiknya kita punya di rumah? 1 jahe, 2 kunyit. Ya. Jahe dan 2 kunyit, ya, dan yang ketiga sebenarnya itu jinten. Iya loh, orang tuh kalau disuruh pakai jinten katanya nggak enak, baunya bau kari India. Padahal sebenarnya jinten pemakaiannya nggak banyak ya, Bu? Ya, jinten pemakaiannya cuman setengah sendok teh, dan itu dipanaskan dulu. Dan itu memberikan aromatik banget terhadap nasi, terhadap kalau mau tumisan atau apa namanya scramble tofu, tahu orak-arik, itu juga udah memberikan rasa daripada kita misalkan cari oregano gitu. 1 mahal, 2 susah gitu. Kalau jinten kan tersedia ya di pasar juga ada dan banyak. Nah, mungkin setelah ini teman-teman Google dulu jinten bentuknya seperti apa. Jangan nanti karena nggak Google mau beli jinten, yang dibeli adalah ketumbar utuh. soalnya begitu. Aku kemarin ada teman, kamu beli jinten ya, pas balik-balik loh, ini kok ketumbar semuanya. Jadi saya bingung tuh kenapa ketumbar semuanya. So yeah, let's get to know our herbs ya. Nggak, maksudku antara ketumbar sama jinten itu mereka sahabat yang baik sih, dua-duanya. Ya. Jadi suka ketukar gitu, meskipun ininya beda, efeknya beda. Oke. Ada yang nanya ini, should I go gluten free if I don't have celiac disease? Semua orang tahu ya celiac. Oke, kita terangin aja mungkin ya. Celiac disease adalah sebuah kondisi pada orang tertentu di mana sistem pencernaannya sama sekali tidak bisa mencerna yang namanya gluten. Gluten adalah sebuah zat yang biasanya terdapat dalam terigu, gandum, dan kawan-kawannya. Kalau sudah sampai celiac disease, biasanya dia udah bukan alergi lagi ya. Dia bisa mengancam nyawa seseorang. Nah, jadi kalau orang nggak ada celiac disease, katanya, should I go gluten free atau? Kalau menurut aku, bebas, itu pilihan. Sekali lagi, seberapa banyak kita mau mengasup itu. Karena juga berlebihan gluten, akhirnya juga akan memberikan dampak ke dalam pencernaan kita dalam jangka panjang. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, ini kayaknya pertanyaannya buat aku deh. Karena yang pakai alatnya aku. Bagaimana pendapatnya tentang air fryer? Apakah itu sehat? Gini ya teman-teman. Air fryer itu diciptakan awal-awalnya itu agar pemakaian minyak goreng tidak banyak untuk tetap merasakan rasa minyak. Kebetulan aku sempat menemukan sebuah air fryer dan setelah aku pakai aku cukup puas. Tapi harus diketahui juga bahwa tidak semua makanan bisa dilakukan di air fryer. Misalnya mau bikin
bala-bala ya atau bakwan sayur gitu ya atau bakwan jagung, dia akan nggak garing kalau di dalam air fryer. Sehingga kembali lagi ke makan berkesadaran tadi. Berarti mau nggak mau kan pemakaian minyak harus banyak. Nah, sekarang pilihan nih, mau bala-bala bakwannya agak anyep tapi tetap enak, atau mau kraus-kraus berarti harus pakai banyak minyak. Nah, kembali ke kesadaran. Dalam seminggu ini kita ingat-ingat aja dulu sudah berapa banyak ya mengonsumsi minyak gitu. Nah, kembali sekarang ke soal minyak. Minyak apa sih yang terbaik untuk tumis menumis? Kalau di rumah itu cuman ada 2 macam minyak yang aku punya, yaitu minyak kelapa dan extra virgin olive oil. Si minyak kelapa ini sih yang andalan buat apa aja gitu, termasuk juga untuk pembersih mata, pembersih makeup gitu. Kalau memang lagi kritis atau kita lagi bepergian, juga campuran untuk Rambut. apa namanya hair oil dan sebagainya, ya seperti itu. Dan minyak kelapa ini memang tahan ya dengan suhu tinggi, suhu pemanasan yang relatif tinggi gitu, dan tidak berubah menjadi karsinogen. Kalau extra virgin olive oil biasanya aku pakai memang untuk campuran pembuat dressing sih. Jadi jarang yang sampai harus dipanaskan gitu. Karena memang extra virgin olive oil atau EVO tidak cocok untuk pemanasan tingkat tinggi, bener nggak? Exactly. Iya benar, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya kayak untuk misalkan untuk buat kue lah, buat cake gitu ya, bukan buat cake kayak misalkan banana bread atau apa gitu. Mungkin bisa dicampur dengan extra virgin olive oil gitu. Tapi memang limited banget. Aku tetap pakai andalan, pakai minyak kelapa dan ya EVO-nya lebih untuk dressing gitu. Nah, coconut oil yang dimaksud ini yang VCO, yang non refinasi atau seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang nanya. Iya betul, yang non refine gitu. Dan kalau bisa sih yang cold press. Ya, sebisa mungkin ya. Karena memang dia kenapa? Dia itu soalnya kuat ya. Begitu dimasukkan, dijadikan apa namanya di suhu dipanaskan, dia tidak berubah sifat menjadi sifat karsinogen gitu ya, atau bersifat cancerous. Betul. Ya, yang mana again apa namanya memang namanya penyakit kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan sebisa mungkin kalau kita bisa sadar apa yang kita makan agar balance, tubuh dapat punya waktu untuk pulih dulu sebelum besoknya atau lusanya kita hadapkan dia pada sebuah zat tertentu lagi yang membuat dia berat untuk mencerna. Mbak Janti ini juga saya sangat senang dengan cerita-cerita hidup beliau, karena selain beliau ini memang adalah pelaku makanan plant-based yang konsisten dan juga bergerak di Ayurveda, beliau ini juga adalah seorang cancer survivor ya Mbak Janti ya. So that's why kepeduliannya ada di situ ya, makanan-makanan yang tidak berubah sifat jadi karsinogen, begitu ya Mbak Yanti? Ya, dan ya memang less bakar-bakar juga seperti itu. Tetap mengupayakan untuk fresh. Jadi selain yang fresh dalam bentuk salad atau raw, juga sesuatu yang diprosesnya nggak terlalu lama gitu. Ya, intinya prosesnya itu jangan terlalu lama. Lalu teman-teman mungkin harus ingat bahwa tidak semua orang punya pencernaan yang siap makan segala sesuatu dalam bentuk raw foods. Nggak semua orang bisa lalap-lalapan ya. Nggak semua orang, karena memang sistem digestionnya beda-beda, tergantung daripada ketersediaan atau kemampuan tubuhnya memproduksi enzim untuk mencernanya. Begitu ya Bu Janti ya? Termasuk juga Kak, semua orang siap dengan kacang-kacangan, itu saya. Kacang apa yang paling susah dicerna oleh Bu Janti? Kacang mede. Aduh, aku sama loh. Tapi kalau medenya di roast, aku masih bisa. Kalau medenya raw, nggak bisa. Iya. Benar? Iya, exactly. Jadi, benar sih. iya betul.
Iya, sama. Jadi kalau misalkan cuman di soak, cuman direndam semalaman, lalu kan bagus tuh ya dibikin teksturnya seperti benar-benar kayak misalkan kita bikin cheesecake, sangat creamy sekali lah. Yes. Nah, itu kelihatan cantik banget. Tapi begitu dimakan gitu, udah aja langsung kayak kita ngitung sendiri gitu dalam hitungan jari gitu langsung bereaksi. Sama sih, aku juga gitu. Perutku bisa nggak enak berhari-hari itu. Makanya kalau orang Ya, nawarin ya. kacang mete, aku pasti nanya, maaf ini kacang metenya udah dimasak apa belum? Karena kalau raw, I cannot take it. Aku juga baru menyadari, aku kalau bikin jus atau smoothie, kalau pakai timun, aku tuh nggak bisa pakai kulitnya ternyata. Kalau pakai kulitnya, kalau di aku ya, walaupun gizinya tinggi, kalau di aku tuh kulitnya Ya. bikin nggak enak lambungku, iritasi. Kak, ini ada pertanyaan bagus nih. Tahu dari mana kalau tubuh nggak bisa cerna, alergi? Nggak sampai alergi. Tapi kita bisa lihat exactly seperti tadi, persis seperti tadi yang Sophie dan saya jelaskan, yaitu reaksi tubuh kita saat itu yang udah jadi apa namanya, udah jadi barometer langsung. Kita langsung lihat apakah perutnya langsung seperti kayak mesin cuci rasanya geruduk-geruduk begitu, ataukah ada rasa di tenggorokan atau apa, semuanya langsung kita bisa rasakan kok Atau sendiri pusing-pusing gitu. yang ringan. Nah itu Atau yang sering aku rasakan juga adalah yang bikin malu ya, kalau ada di tengah orang banyak, jadi pengen buang angin terus, kan nggak lucu ya. Ya itu, dan itu bisa, itu karena memang ya tadi seperti yang Sophie bilang adalah memang badannya nggak punya atau minim enzim untuk bisa mencerna itu. Oke. Ini ada yang nanya kenapa nggak bisa makan kacang. Mungkin nanti dilihat aja ulangan live-nya ya. Bukan nggak bisa, tapi kita harus mengenali bagaimana reaksi tubuh. Jadi nggak selalu alergi. Memang tubuhnya masih punya apa ya, punya cadangan tenaga untuk melawan kalaupun dia akan berubah menjadi alergi one day in the future. Tapi yang jelas tubuh sudah memberikan signal, I cannot take this, so please don't eat it. Ya, ini ada yang bilang ada yang alergi atau memberikan reaksi terhadap kacang hijau. Jadi setiap orang itu beda. Beda, ya. Ini ngomongin kacang hijau, mungkin aku mau nanya, kacang hijaunya sebelum dimasak, setelah dicuci sudah coba direndam belum? Aku juga begitu, tapi setelah aku rendam semalaman, baru dimasak besok paginya, aku bisa cerna. Coba mungkin sama si Amika mungkin. Tapi ada juga orang yang memang nggak bisa sama sekali. I can understand juga. Iya, kacang-kacangan itu cukup tricky kok. Mungkin kalau di Indonesia kita tidak terlalu banyak sih kacang-kacangan selain kacang tanah dan mungkin juga kacang merah seperti itu, kacang putih dan sebagainya. Itu cukup tricky gitu karena memang kacang-kacangan itu perlu di sprouting banget gitu. Jadi perlu direndam bahkan sampai udah keluar sproutnya, udah keluar seperti tunas-tunasnya. Nah, itu udah siap untuk dimasak. Iya, sproutnya ya, tunasnya ya. Menunas ya, kayak toge baru muncul buntutnya sedikit itu. Sudah direndam semalam kan dibuat kacang hijau. Oh, berarti dia memang nggak bisa. Memang badannya. Memang nggak bisa. Jangan dipaksakan, nggak apa-apa, it's okay. Everybody's body. Nah, menariknya adalah bahwa badan kita punya reaksi pada saat tertentu. Aku juga nggak ngerti apakah itu hormonal, apakah itu seasonal. Tetapi nanti kalau kita perkenalkan lagi, jangan takut untuk memperkenalkan lagi. Let's say 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 9 bulan lagi kita perkenalkan lagi dan masih memberikan reaksi yang sama, ya udah itu memang fix seperti itu. Tapi kalau enggak kadang hormonal, kadang seasonal itu memberikan reaksi tertentu. Sesudahnya kita perkenalkan lagi, ternyata nggak apa-apa gitu. Iya. Perut berbunyi seperti mesin cuci, saya sering dapat seperti ini. Iya, ini reaksi makanan sebelumnya. Jadi memang kita memperhatikan, nggak enak kan geruduk gitu nggak jelas. Oke, anything you wanna say sebelum kita mengakhiri? Cepet ya talk show tuh kalau cuma setengah jam. Cepet banget. Ampun. Nanti kita harus bikin episode berikutnya soalnya ini masih banyak pertanyaan yang katanya kalau lentil mau dimasak seperti apa gitu.
But okay. Oh, banyak. Just one more before we go. Cara cuci sayur sebelum masukin ke kulkas. Nah, itu aja dulu deh yang paling simpel. Itu memang sayur sebenarnya ahlinya Sofi sih kalau cuci sayur. Kalau cuci sayur yang cuci sayur nasi itu Sofi banget gitu. Ya, dulu soalnya waktu Jadi kita di kitchen bareng-bareng membuat makanan buat orang, saya yang tukang cucinya. Silakan lanjut. kalau aku masih pakai garam dan pakai cuka apel kadang-kadang gitu. Jadi lebih suka pakai garam aja biasa di sebagai apa namanya campuran. Rinsing 2-3 kali, habis itu di ini apa namanya dipakai spinner, baru kita bungkus dengan lap kering, lalu kita masukkan lemari es. Biasanya saya simpannya seperti itu. Ya, ada beberapa herbs yang saya malah nggak cuci dulu gitu, cucinya nanti kalau pas mau pakai. Oh iya, kalau nggak sayur. Ya, sayuran kayak misalkan daun seperti mint. bayam juga nggak bisa, menurut saya dicuci dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya kalau saya bungkus. Hanya salatan ya. Buncis-buncis masih bisa lah. Ya, bisa. Ya. Oke, ini udah ada yang minta supaya ada episode berikutnya soal ini. Cobalah kita atur lagi minggu depan ya. Kita ngomongin resep mungkin minggu depan. Oke, thank you Mbak Janti for your time. Dadah, atur nuhun. Bye, love you, take care. Bye. Bye-bye. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Janti Alverjiwo. Itu Alverjiwo tuh nama akunnya. Aslinya namanya Mbak Janti Wigno Pranoto. Dan sudah berapa menit kita ini? Wow. Sebentar. Sudah berapa menit sih? 42. Masa? Ya. Oh ya udah, berarti hari ini nggak usah nyanyi kali ya? Udah masuk audio? Udah. Oke. Ini bapak-bapak teknisinya ya. Iya. Mau nyanyi apa enggak nih hari ini? Soalnya udah panjang banget nih kayaknya hari ini. Atau nyanyinya besok aja. Gimana teman-teman? Saya kasih request. Mau nyanyi sekarang atau saya tutup sekarang aja? Karena ternyata tanpa disadari sudah 40 menit ngobrolnya. Loh, kata Rangga nggak mau tuh dia. Ya udah, gimana dong kalau dia nggak mau? Terima kasih teman-teman. Oh, nyenyong, ada yang bilang nyenyong. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Oh, jangan lupa buku saya juga dapat dibeli di online Gramedia atau online Mizan Store. Boleh lah ya, promo buku sendiri. Yang ini yang pertama dulu, Hati yang Gembira adalah obat. Cocok banget untuk musim ini teman-teman. Dan yang ini adalah yang kedua, Truth. Temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Nah, carilah buku-buku ini di Gramedia Online atau di Mizan Store, M-I-Z-A-N. Nggak apa-apa lah ya. Temukan rasa utuhmu. Oh ya, ada lagunya. Temukan hidup. Kan bagus loh. Oke, nanti kita bikin lagu ya, Bang Ken. Kita nyanyi dulu deh. Datang nggak? Tapi kebetulan kita sebenarnya nggak nyiapin lagu hari ini, cuman tadi sebelumnya sempat kepikiran ada lagu yang mengingatkan soal kebaikan Tuhan. Jadi kalau teman-teman nggak keberatan, aku nyanyi itu aja ya. Gimana? Set. Nah. Gimana nih? Jreng, kasih langsung kok. Kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bareng-bareng ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, jalan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Needs you to besar kasih Allah pada kita. Ku
takkan lupa anugerahnya, ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. My chains are gone, have been set free. Na 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 na, na 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 na. Maaf lupa. La 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 la, da 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 da. Amazing unending love, amazing grace. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. One more time. Besar kasih Allah pada kita. Kalau nyanyi mulutnya pas depan AC itu kering ya? Masuk AC-nya, Mbak. AC-nya sih. Oke, thank you so much for joining us today. Besok kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Besok kita lihat siapa yang akan confirm sebagai bintang tamu. Teman-teman, jangan lupa bahwa you are loved, penciptamu sangat mengasihimu. So even if kondisi saat ini sedang sangat tidak mengenakan, trust me, we are all facing through something similar ya. Walaupun kapal kita beda-beda ya, rumah tangga kita beda-beda, keluarga beda-beda, tapi semua pasti mengalami suatu tantangan atau pergumulan. Just remember bahwa yang menciptakan kamu itu melihat kamu setiap hari dan sangat mengasihi. Buat teman-teman Budi saya yang hari ini merayakan Hari Raya Waisak, selamat Hari Raya Waisak buat semuanya. Dan juga jangan lupa setelah ini kasih makan keluarganya ya. Alright, selamat sore, selamat berbuka puasa. Buat yang udah siap-siap buka puasa dan yang sudah buka puasa waktu Bali, selamat berbuka. Oke, udah waktunya kan Bali? Udah sunset. Alright, so thank you. I'll see you again tomorrow di Sophie Navita Talks. You are loved. Tapi